Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniandria Kurniawan, kelas PTI 2023A dengan 3 digit NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi jaringan TCP dan UDP pada mata kuliah jaringan dan komputer. Di sini nanti saya juga akan mendemonstrasikan untuk hasil konfigurasinya. Dan ini untuk proyeknya, ya ini sebuah perusahaan kecil ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antara server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Dan perusahaan ini membutuhkan layanan HTTP web server menggunakan protokol TCP, FTP menggunakan protokol TCP, DNS menggunakan protokol UDP. Nah, di sini untuk membangun topologi jaringan dibutuhkan satu server, 3 PC client, satu switch, satu router. Dan untuk alamat IP-nya menggunakan 2 angka terakhir dari NIM dengan subnet /24 dan gateway-nya X-nya ini menggunakan 2 NIM akhir dengan titik 254. Dan di sini nanti juga bisa disimulasikan transport layer TCP, TS-UDP, dan konfigurasi server dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Baik, langsung saja kita ke topologinya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini router menggunakan router PT, switch-nya menggunakan switch 2960, dan servernya server PT. Yang pertama kali saya akan mengaktifkan untuk routernya. Kita masuk ke interface 0/0. Dan di sini IP address-nya kita masukkan yang tadi, yang 254 untuk gateway-nya. Dengan submask-nya 255. No shutdown. Selanjutnya exit. Oke. Selanjutnya ke server. Nah, di sini server kita setting IP address-nya untuk gateway-nya yaitu 192.168.24.1, subnya 255. Dan untuk default gateway ini mengarah ke router yaitu 192.168.24.254. Nah, dan ini nanti akan digunakan gateway pada 3 PC berikut ini, 1, 2, 3 ini. Dan selanjutnya kita masuk ke service. Untuk HTTP kita nyalakan, ini kita off-kan. Selanjutnya FTP kita nyalakan. Dengan username seumpama user password 123. Kita centang semua ini.
Selanjutnya kita add user 123, kemudian DNS ke email dulu. Yang pop 3 kita off, kita masukkan user tadi, user password 123. Selanjutnya ke DNS untuk membuat domainnya. Seumpama web internal ini record, addressnya 192.168.24.1 karena di server menggunakan IP ini. Kita tambahkan kembali ke email, kita masukkan selanjutnya pilih set dan klik icon tambah untuk menambahkan. Oke, setelah selesai kita masuk ke PC client. Untuk PC 0 kita isi IP-nya 192.168.24.2. Di sini menggunakan 2 karena yang satu sudah digunakan di server. Subnya 255, default gateway-nya 192.168.24.254 dan DNS-nya. DNS ini untuk langsung nyambung ke server dan IP servernya tadi 192.168.24.1. Selanjutnya PC 1 192.168.24.3 192.168.24.4. Ini sama. Selanjutnya ke PC yang terakhir. Oke. Selanjutnya coba kita ping dari PC 0 ke server. Sudah tersambung. Selanjutnya kita coba simulasi. Yang pertama, HTTP web server menggunakan protokol TCP. Kita masuk ke web browser. Kita ketikkan IP yang tadi http://2.92.168.24.1.
Oke, event listnya sudah tampil, kita coba. Nah, sudah bisa ya. Di sini untuk tipenya TCP. Selanjutnya kita kembali ke real time, kita delete. Uji selanjutnya yaitu FTP file transfer menggunakan protokol TCP. Kita ke simulation. FTP TCP. Kita close. Selanjutnya kita ke PC yang satunya. Kita ke command prompt. Dan di command prompt ini kita ketik FTP dan IP yang ada di server untuk masuk ke FTP-nya tadi yang sudah kita buat. Kita ke real time dulu tadi, soalnya masih di mode simulasi. Username user ketiga. Oke. Nah, sebelum ke simulasi, saya akan membuat filenya dulu untuk contoh upload dan downloadnya. Ini seumpama tes, kita Ctrl S untuk save. Kita beri nama test.txt. Oke. Nah, sudah tampil test.txt. Selanjutnya kita kembali ke command prompt. Kita ke simulation. Kita put test.txt. Nah, sudah tampil di event list. Di sini put untuk mengupload filenya ke server. Sudah bisa. Tipenya FTP. Kita kembali ke real time. Dan ini berhasil transfer complete. Selanjutnya kita get untuk mendownload dari servernya yang file tadi test.txt. Kita ke simulation, lalu enter. Sudah tampil di event listnya. Kita jalankan. Nah, sudah bisa. Kita kembali ke real time. Buka lagi command prompt-nya. Nah, sudah berhasil transfer complete. Dan untuk selanjutnya yaitu DNS menggunakan protokol UDP. Ini delete dulu ya. Kita ke simulation, kita filter yang UDP.
Kita centang DNS-nya juga. Kita ke PC 2. Kita masuk ke web browser. Nah, selanjutnya kita masukkan domainnya tadi yang sudah kita buat, yaitu http web internal go yang sudah tampil di event list. Kita simulasi. Oke, bisa. Coba kembali ke real time. Kita lihat. Nah, sudah tampil. Ini sudah bisa ya. Selanjutnya, yaitu pengujian komunikasi antar klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Kita masukkan HTTP 192.168.24.1. Kita go. Sudah tampil. Kita ke simulasi lagi. Nah, sudah bisa ya. Kita ke real time. Kita coba lihat ke PC0. Nah, sudah tampil untuk webnya. Selanjutnya kita delete dan coba lagi ke PC1. Kita coba menggunakan domain. Kita go. Nah, sudah bisa ya. Dan di sini menggunakan TCP. Kita ke real time. Nah, sudah tampil. Berarti sudah bisa.
Untuk simulasi selanjutnya sudah tidak ada, sudah selesai, dan mungkin ini yang dapat saya jelaskan dan saya demonstrasikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.